Om Swastiastu semeton sareng sami, sapunapi gatre, raine mangkin dumugi semeton sareng sami, statekena rahayu ran rahajeng makasami. Kesarangin titiang di Putu Yulia Stuti, pinaka penyuluh bahasa Bali, saking Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, jagi ngaturang materi rahine mangkin inggian punike, musikalisasi puisi Bali Anyar, sani kebaktayang oleh Saneka pertama Ninyoman Desi Utami SPD pinaka penyuluh bahasa Bali Sanepoli Amongan Ring Kelurahan Kerobokan Kaje. Kaping kali ni Putu Ari Susiana Putri SPDB pinaka penyuluh bahasa Bali Sanepoli Amongan Ring Desa Dalung. Saneka kaping 3 Niluh Wida Apriani SPDB pinaka penyuluh bahasa Bali Sanepoli Amongan Ring Desa Tanjung Benua. Sane kaping 4 Igede Atenaya SPD pinaka penyuluh bahasa Bali Sane Poli Amongan Ring Desa Canggu. Inggih dadane sarang sami tujuan utama acarane puniki boya jasios wantah ngajegang miwah ngelestariang budaya Baline pemekas ring bahasa ibu. Inggih sedurung lantur indek musikalisasi puisi Bali Anyar sani mangkin titiang sampun kesarangin antuk narawakya rainane mangkin inggian punika Beli Putu Eka Mudiartaya SS MPD pinaka penyuluh bahasa Bali sani poli Amongan Ring Desa Selat taler pinaka dane pinaka pengripta puisi inggian punika sani memurde Kampuh Poleng. Om Swastiastu Bli. Swastiastu. Inggih. Nah puniki nganinin indek puisi Bali Anyar. Menawi titiang wenten 3 pertanyaan puniki sanedahat membuat inggian punika sapunapi tata cara menulis puisi Bali Anyar. Nah nika kan paling mewah taler nika nggih ring sajeroning puisi Bali Anyar. Sane kaping kalih pitaken titiang sapunapi pikobat sajeroning nyurat puisi. Raris keping 3 sapunapi tata cara makta yang puisi niki Bli. Nah nika ketiga pinaka masalah niki anggen titiang bantang mangdane preside para alit-alit para idedane sarang sami sauninga nganinin indik sapunapi indik puisi Bali Anyar punika. Nggih. Suksema antuk galah saneka picaring sekian titiang. Inggih sedurunge titiang lantur lugraya titiang aturaken pangastungkara Om Swastiastu. Rasa ngayu bahagia rit pangangalah maka dimangkin titiang presida wenten iriki talar dan sudut-sudut titiang tas pangampura menawi tawade jebos wenten atur uning ayang titiang senen enten manut ring pikayunan idedane sinarang sami punika talar rahinane mangkin titiang ketunasin mangda nagingin minakadi materi indik tata titi nyurat utawi menulis puisi miwah makta yang puisi. Nah, sakewanten sedulur titiang lantur, titiang lungsur, majang ring para sanesapun onang ring baga puisi miwah sastra Bali modern titiang lungsur pengampura talar sakewanten keiwangan titiang melejebos mangda nenten dados pikobat benyang pungkur kena. Nggih, sanewawu sampun piragi titiang wenten tetiga ane dados bantang. Nah, saneka pertama nika punapi carane nulis puisi. Nah, utawi bagaimana caranya menulis puisi. Ya, betul. Sakewanten sedurung utawi sebelum titiang lantur ring Bali nika sampun ketah wenten kekalih nika puisi nika saneka pertama puisi Bali Anyar miwah puisi Bali Purwa. Nah, puisi Bali Purwa nika enten-enten tios nika masuk ring ranah sekadi geguritan, kekawin miwah gegancaran nika masuk ring ranah puisi Bali Purwa. Sakewanten ring puisi Bali modern utawi puisi Bali Anyar nika wenten masuk ranah nika novel, cerpen miwah puisi. Puisi nika yen ring Bali ketah puisi Bali Anyar utawi puisi Bali modern. Nah, ini pemargi nika ring kusasastraan Bali modern nika saneka pertama metu utawi wiwit nika adalah puisi. Sebelum puisi nika adalah novel. Novel nika muncul pertama di Bali nika pada tahun 1931. 1931 nika novel yang pertama nika adalah novel yang berjudul Nemu Karmo karya Iwayan Gobiah. Nah, setelah nika wau wenten novel yang bercerita tentang melancarkan kesasa. Setelah itu ada Metemuring Tampak Siring. Nah, kenten.
Pun kenten yang berkaitan dengan puisi. Puisi nika yang pertama nika adalah puisi yang berjudul Bahasa Bali. Nah, nika pada tahun 1959. Nika karya dari Suntari PR. Nika yang menjadi tonggak awal adanya puisi Bali modern. Kenapa disebut puisi Bali modern? Nika karena bahasanya menggunakan bahasa Bali. Kenten. Nampun kenten sanewawu talar bagaimana cara menulis puisi? Makin cawis titiang. Cara menulis puisi nika menurut buku Senewacen titiaring apresiasi dan proses kreatif menulis puisi. Dijelaskan nika puisi lahir berdasarkan adalah karena dorongan hati, berdasarkan dorongan hati nika. Nah, di sini dimaksudkan menulis puisi nika muncul dari dorongan hati penulis, tidak muncul begitu saja. Jadi, ketika kita ingin menulis sebuah karya nika harus ada dorongan hati. Misalnya, tiang ngelah kletek kal nulis kene. Nika. Dan dorongan hati seorang penulis nika dihayati secara total dan dituangkan ke dalam dunia puitik. Nika saneka pertama. Pun kenten saneka kaping kali. Menurut buku niki teori wenten dalam buku yang tiang baca nika puisi nika tidak lepas dari ruang lingkup pengertian dari kesusastraan. Nah, buku niki adalah buku teori dan periodisasi puisi Indonesia nika. Puisi nika tidak lepas dari ruang lingkup pengertian kesusastraan, yaitu karangan atau tulisan yang indah yang mempunyai makna tertentu dan memiliki nilai estetis. Nah, nika kesusastraan yang terkait nika adalah hakikat. Hakikat puisi adalah yang masuk di dalamnya konsentrasi yang meliputi fungsi dari segala pikiran, pun kenten personal, kesan dan semacamnya. Misalnya nika wenten menemukan sesuatu yang berkesan nika bisa ditulis kenten. Pun kenten setelah nika ada intersifikasi. Nah, yang dimaksud intersifikasi nika peralihan dari emosional menuju ke suasana puitis. Jadi suasana yang kita temukan nika dituangkan ke dalam unsur puitis kenten. Nah, nika tiosan malih di dalam buku yang sama yang juga baca ada proses dari penciptaan, ada proses nih untuk mencapai memunculkan sebuah karya yang ada sebuah proses. Nah, proses nih dalam proses penciptaan sebuah puisi ini terlebih dahulu yang harus kita pahami adalah mengenai hidup dan kehidupan sosial. Kehidupan sosial itulah yang paling penting dalam kita menjadi seorang penulis kenten. Nah, dari kehidupan sosial nika ada 6 item yang menjadi landasan untuk lahirnya sebuah karya. Yang pertama nika adalah pengalaman. Niki yang paling penting. Ketika kita ingin menulis, tidak hanya menulis puisi, menulis karya sastra apapun, pengalaman yang paling penting. Dari pengalaman itu kita masuk ke yang kedua adalah penafsiran. Penafsiran, kita tafsirkan sebuah keadaan sosial yang kita lihat di masyarakat, kita tafsirkan seperti apa dan bagaimana. Kenten. Setelah niku baru penelitian. Diteliti dulu niku. Penelitiannya niku yang dimaksud niku adalah meneliti kita akan masuk dan menuangkan ide niku di bagian mana. Apakah kita akan masuk ke pro atau kontra. Misalnya sekali yang sampun-sampun nika sekali niki puisi Kampung Poleng Dumun nika tiang masuk ke di kontranya. Lebih banyak ke mengkritiknya. Nah, nika yang perlu kita pahami setelah ada ide atau pengalaman, kemudian ada penafsiran yang mau ditulis seperti apa, terus diteliti. Karena seperti apa yang tiang pernah baca juga menurut W.S. Rendra, salah satu pengarang, puisi itu jika dibuat berdasarkan karangan tidak akan ada artinya. Tetapi puisi ketika dibuat berdasarkan pengalaman, realita,
jauh akan lebih berisi daripada puisi hanya yang sekedar karangan, kenten. Nah, pun kenten setelah di penelitiannya ada yang namanya nih penghayatan. Nah, kita harus mampu menghayati setiap kejadian itu sebelum kita tuangkan ke dalam karya sastra. Bagaimana kejadian itu kronologinya seperti ini, kita hayati pun kenten baru memutuskan. Kita putuskan mau konsep seperti apa, karya yang seperti apa, kenten. Setelah nikel baru masuk ke pencurahan yang terakhir. Pencurahan itu yang dimaksud adalah penulisan. Baru kita bisa menulis sebuah karya sastra yang benar-benar real, bukan hanya sekedar karangan, kenten. Kenten. Pun kenten, 6 item niki tidak bisa lepas dari dunia pengarang. Baik nika mengarang puisi, baik nika mengarang karya sastra yang lainnya, pasti melihat dari pengalaman, dari penafsiran dulu. Oh, seperti niki kejadiannya, ini yang harus kita buat seperti niki. Dan dosne 6 item niki tidak bisa kita lepaskan. Nah, kenten. Ampun kenten, sakewanten setelah Titiang membaca beberapa sumber, dia memutuskan, dia membuat konsep sendiri, konsep ketika Tiang melahirkan sebuah buku nika adalah yang pertama nika mungkin Tiang simpulkan ada 5M. 5M nika yang pertama nika adalah mendengar. Kita mampu mendengar dunia sekitar, mampu mendengar lingkungan sekitar kita, sehingga kita bisa mempunyai ide apa yang akan kita buat dari hasil kita mendengar. Pun kenten setelah kita mendengar, kita mampu merasakan, misalnya tetangga kita sedang dalam keadaan sedih, kan kita ikut merasakan, bisa dicurahkan ke dalam sebuah tulisan, kenten. Ampun kenten, setelah nikah yang paling penting nikah adalah mengalami. Ketika kita mengalami sesuatu hal yang pilu, yang sedih, pasti gampang kita menulis sebuah karya sastra. Sekali mungkin anak-anak muda nih di Facebook, di media sosial, misalnya mereka sedang patah hati, mereka membuat curhatan hati berupa puisi, bisa saja di dalam media sosialnya mereka. Ini sebuah pengalaman yang bisa dituangkan ke dalam unsur puitik atau puitis. Setelah melihat, pun kenten wenten membaca. Niki penting menurut Tiang. Kenapa penting membaca niki? Kita tidak hanya fokus pada membaca satu item, tapi kita harus membaca banyak sumber. Karena ketika kita membaca terutama beberapa jenis-jenis puisi yang berbeda, kita akan bisa memiliki banyak kosakata. Karena ketika kita menulis sebuah puisi, kita harus memiliki kaya akan kosakata. Baik kita membaca kamus, dalam khususnya puisi Bali modern, kamus berbahasa Bali, kamus berbahasa Jawa, dan yang lainnya nih untuk mencari padanan makna dan arti-arti yang berbeda. Nika pun kenten setelah membaca, nika baru kita bisa menulis. Bagian terakhir itu adalah menulis. Terkadang ketika kita menulis nika tidak, konsep yang kita pegang nika tidak matang. Terkadang sering penulis nika di tengah-tengah, misalnya setengah dari tulisan nika hilang idenya karena konsepnya tidak matang. Jadi dari beberapa konsepnya niki harus dimatangkan dulu baru ditulis. Nah, terkadang seperti apa yang Tiang sampaikan tadi, puisi nika dari dorongan hati. Terkadang penulis nika mendapatkan inspirasi untuk menulis tidak hanya di satu tempat. Bisa gen raga di kamar mandi, bisa mana dia menulis. Nah, kengken carane Nah, nika pun kesulitan kita sebagai penulis nika sekali dumun Pak Bawa Samargantang, dia sering menulis di dapur. Karena ketika keadaan merasa istilahnya disering diperlihatkan makhluk-makhluk seperti ini, makanya banyak muncul puisi liak dan yang lainnya sebagainya nih, itulah yang dituangkan. Pun kenten di jalan, Tiang paling sering mendapatkan ide nih di jalan. Terkadang Tiang harus berhenti sejenak untuk menulis ide nih, karena kalau ide nih dituangkan langsung ke dalam tulisan, ngesap terkadang kan. Makanya ada beberapa faktor yang mendukung, kenten. Nah, sekali wau, apakah sulit menulis puisi?
menurut titiang jika sudah dipahami konsep-konsepnya niki dan ada dorongan hati dari siapapun yang ingin menulis nika tidak akan sulit kenten. Pun kenten sering terjadi di masyarakat pertanyaan, tiang tan bisa nulis puisi karena puisi nika panjang kenten. Nah, terkadang kita harus memahami ada beberapa jenis puisi dalam nika. Nah, di masyarakat sering terjadi pertanyaan, apakah menulis puisi nika harus panjang, harus sekian paragraf kenten? Sebenarnya tidak. Menulis puisi nika ada banyak jenis. Ada yang menggunakan sistem sajak AB. Misalnya ada yang menggunakan konsep di baris paragraf pertama 4 baris, paragraf kedua 3 baris, paragraf ketiga lagi 4 baris, 4 3 4. Dan ada konsep-konsep seperti itu yang untuk menunjang yang namanya tipografi dari sebuah karya sastra. Pun kenten niki ada salah satu puisi yang terkenalnya di Jepang. Nama puisinya nika adalah puisi haiku. Haiku nika terdiri dari 3 baris saja. 3 baris puisi, 3 baris nika terkenal di Jepang sebagai puisi haiku yang menceritakan tentang keadaan alam. Sakewala, walaupun hanya 3 baris, tapi ada aturannya puisi haiku itu. Nah, nika ada aturannya seperti sistematisnya, secara sistematis nika 5 7 5. Yang dimaksud 5 7 5 nika baris pertama nika terdiri dari 5 suku kata, baris kedua nika 7, baris ke 3 nika kembali ke 5. Jadi jumlahnya sebenarnya adalah 17 kata. Kenten. Nah, biasanya nika digunakan untuk menceritakan tentang keadaan musim. Nah, sekali nika tiang coba juga buatkan contohnya nika. Misalnya hujan balas, ujane balas kan kan. Mun kan dia balas toyan gote meluap. Nika kan 7. Pun kenten ngaenang blabur. Nika 5. Nika sudah termasuk puisi nika. Kenten dadosnem majang ring para generasi muda, parjeng ring para alit-alit SMA, SMP nika. Nah, SD jadi menulis puisi tidak begitu sulit menulis puisi asalkan kita paham dan ada keinginan untuk menulis sebuah puisi kan. Nah, intinya niki beli berarti tidak harus panjang kan tidak harus panjang. Jadi boleh sedikit asalkan dia mengenai aturannya. Nah, seperti nika. Nah, nika terus beli lantur malih. Nika indik ring puisi kan nika ampun paparan tiang indik teknik menulis puisi sekali yang tiang alami seperti nika lah proses-prosesnya nika. Jadi kita harus banyak membaca. Kita harus melihat keadaan sekitar, pun kita harus mendengar, pun kita harus sering mengalami, pun baru menulis. Contoh misalnya kalau tiang sering karena di wilayah Taman Ayun ini kan ada kolam. Ketika tiang tugas meriki tiang sering melihat ada orang mancing Nah, orang mancing niki akan diceritakan seperti apakah ke negatifnya, apa ke positifnya Nah, sering pun tiang misalnya mancing dia sudah tulis beberapa puisinya mancing negak di sisin tukade membekal juan lakar mancing boyo jema juan pancing males sakewala ngilangan otake pusing nika kan sudah masuk nika nika sering tiang seperti nika ketika ada ide harus ditulis luar biasa ide-idenya nika yang mahal sekali ide nika mahal benar ide nika yang mahal nah nika untuk menulis. Nah, mungkin untuk membaca. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara membaca nika, perlu kita pahami dalam puisi nika, membacakan puisi nika ada beberapa item. Yang pertama nika ada deklamasi. Nah, deklamasi nika adalah penyajian puisi dengan cara menghafal atau lisan. Nah, nika patah masih diiringi oleh mimi, intonasi, nika patah sekali membaca sakewala pembacaannya nika secara lisan dan membawa teks kenten. Pun kenten yang kedua ada
musikalisasi. Musikalisasi. Musikalisasi ini kalau tiang mengutip dari musikalisasi puisi tentunya wonten bahan ajar atau pembelajaran tahun 2008 karya Ari KPIN. Musikalisasi puisi merupakan cara membawakan puisi kepada penonton lewat persembahan musik, baik dinyanyikan atau diiringi musik ataupun lagu, artinya puisi yang dinyanyikan dan diiringi musik. Nika intinya dari musikalisasi, artinya pun ada juga beberapa karya-karya menurut Dedi S. Putra. Menurut Dedi S. Putra nika musikalisasi puisi nika bentuk apresiasi puisi pun melalui bentuk musikal, mulai dari instrumen artinya diiringi oleh musik pun atau model melodi dan yang lainnya nika. Nah, ring musikalisasi nika wajib menggunakan pengiring musik karena namanya saja sudah musikalisasi. Nah, pun nika juga terpengaruh oleh nada pun nada niki penting dalam musikalisasi karena menyesuaikan antara nada musik dan nada yang akan membawakan. Pun ada irama, ada juga pelapalan. Nah, niki pelapalan nika yang penting dalam membacakan puisi. Artinya kosakatanya biar tidak, kalau memang A di belakangnya harus A, nika harus jelas, pun ada harmoni. Ketika sudah menggunakan musik ya pasti ada harmoni. Pun ekspresi sudah pasti nika, membacakan puisi nika harus ada ekspresinya. Pun setelah deklamasi, musikalisasi, ada juga dramatisasi puisi. Nah, dramatisasi puisi ini adalah proses apresiasi karya sastra puisi menggabungkan dua unsur genre sastra, yaitu drama dan puisi. Jadi puisi yang didramakan. Nah, niki yang terakhir niki adalah membaca puisi. Niki yang paling sering dilakukan adalah lomba membaca puisi. Membaca puisi, musikalisasi niki yang paling sering dilakukan. Nah, lomba membaca puisi niki yang paling penting adalah ketika kita membaca puisi, poin utamanya niki adalah membawa teks. Namanya saja sudah membaca, ya harus membawa teks. Akan tetapi ketika ada lomba, peserta niki sering alpa menggunakan teks. Sering niki terjadi, padahal sudah jelas membaca puisi. Nah, niki membaca puisinya niki pun ada cara-caranya. Yang pertama niki, ketika kita menggunakan atau membacakan puisi niki, ada yang dinamakan menggunakan suara diafragma. Suara di dalam. Di kiasan di ulu hati niki mengejar ring raga ngemak puisi. Yen ring keguritan niki kan ring bungkahin jiwa wastan niki kan. Nika yen puisi harus menggunakan suara dalam nika. Boleh enggak dicontohkan sedikit, Bli? Misalnya Gumine jani subawaya mekejang tepukin tawa deki di tengah hasan. Ketika kita menggunakan suara diafragma, bunyi nika nak dini megejaran. Jadosne puisi nika harus menggunakan suara diafragma. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita menggunakan suara diafragma, ketika kita mengambil teks-teks yang panjang, suara kita nyampe. Biasanya kalau orang yang menggunakan suara hidung ketika membacakan puisi ini teks yang panjang ini suaranya tidak nyampe. Cara membedakan suara diafragma dan suara hidung, ketika orang menggunakan suara hidung, pas mau berbicara pasti dini, pasti mekedat yang niki. Ketika suara diafragma pasti diki. Nika yang paling penting adalah menggunakan suara diafragma. Dan ketika menggunakan suara diafragma, vokal itu lebih bulat. Yang kedua, nika adalah memilih puisi yang tepat. Ketika kita akan membacakan puisi, ritat kalau iraga jagi ngewacen puisi, pilih dumun puisi yang tepat dengan karakter kita.
ketika puisi ini ketan tepat dengan karakter kita, kita akan kesulitan membawakannya. Dan dadosnya seorang pembaca yang sekali Pak Bawo Samargantang, Ibu Putri Swastini Koster membawakan puisi ini karena mereka sudah masuk ke unsur yang mistik, pasti dia akan cenderung memilih puisi yang dinamika liak, misalnya, karena menyesuaikan dengan kemampuannya, Nika pun kentan setelah memilih, pahami isi dari puisi nika penting. Terkadang yang nak wenten lomba nika murid bang puisi, tapi mereka tidak diajarkan caranya, cara memahami isi puisi, Nika yang menjadi kesulitan memahami isi puisi, karena masing-masing puisi nika memiliki rasa yang berbeda untuk dipahami, Nika. Jadi yang kedua nika harus memahami isi dari puisi, Yang ketiga nika baru setelah kita paham isi puisi nika baru kita mengolah puisi tersebut. Nah, mengolah puisi tersebut nika dari memberikan tanda. Nah, yang dimaksud memberikan tanda nika, teks puisi nika tidak semua berisi tanda, karena baris pertama, baris kedua, baris ketiga nika. Dalam satu puisi nika 3 baris puisi bisa jadi 1 bait. Nika ini paling penting. Dadosne kita harus memberikan tanda, misalnya ken baris pertama, ken baris kedua. Jika kita membaca puisi nika tidak semata-mata satu puisi nika, 1 baris nika harus menjadi satu dibaca sekali, Bisa saja 2 baris nika dibaca sekali, harusnya nika dibuatkan tanda. Misalnya sekali puisi warna ukir nika, warna ukir nika Purwo Kaning Anggripterum warna ukir, kan nika 3 baris dijadikan 3 baris, nika kan dibaca sekali. Niki bisa ditembangkan, kita improve bisa, misalnya Purwo Kaning Anggripterum, Purwo Kaning Anggripterum, kan bisa seperti ini, dijadikan satu. Dan artinya tidak semata-mata 1 baris puisi dibaca satu. Bisa saja 2 baris menjadi 1 kalimat. Nah, pun setelah memberikan tanda nika ada jeda suasana, kita melihat ijo jeda nih, ijo jang jeda niki, Pun setelah nika ada tempo. Nah, niki ini penting dalam membacakan puisi nika, harus ada tempo sesuai dengan yang diinginkan oleh puisi tersebut. Ampun setelah tempo nika kita harus menentukan, ini paling penting, klimaks dan anti klimaks dalam membaca puisi. Ijo tegah, ijo peneang ke klimaks, ijo tuunan ke anti klimaks, nika sudah harus jelas nika. Nah, nika kesulitan ketika kita membaca puisi, makanya itu hal-hal yang harus dipaham nika adalah mengolah puisi, jeda, tanda baca, tempo, menentukan klimaks dan anti klimaks. Ampun yang keempat, ketika membaca puisi nika yang penting adalah berlatih membaca. Ini kan yang paling penting. Ketika kita sudah memilih puisi, memahami isi puisi, pun mengolah puisi, lalu kita berlatih membaca puisi. Yang dilatih napi 1 vokal, volume suara, pun pelafalan, intonasi, pun latihan ekspresi dan latihan panggung. Ini kan yang paling penting. Nah, pun mungkin tiang uning ayang kidik, bagaimana cara melatih vokal ketika latihan puisi? Nah, ini penting sebenarnya. Ketika kita mau membaca puisi, cara melatih intonasi, terutama cara melatih intonasi ini dengan cara menaik turunkan huruf vokal A, I, U, E, O. Pun menyanyikan teks puisi, ini harus menyanyikan Gumi Jani Subawaya Mekejang Tepukin Tawa. Ini terus diulah-ulah dengan nyanyi yang tergantung, misalnya dibawa ke genre mana, silakan untuk memahami isi puisi. Nah, pun
yang terakhir dari titian nika, cara membaca puisi nika adalah baca puisi nika tidak harus berteriak-teriak, sing harus gerak-gerak oleh awal kenten. Nika pun kenten. Yang kedua, nika kesan terburu-buru dalam membaca puisi nika dihilangkan. Ketika kita sudah berlatih seperti tadi yang di atas, kesan terburu-buru nika pasti presida hilang kenten. Pun kenten. Yang ketiga nika harus memahami apa yang diinginkan oleh puisi, pahami isi puisi punika. Pun kenten membaca puisi jangan lebay. Nah, terkadang ada orang membaca puisi nika lebay. Jadi membaca puisi nika jangan lebay, jangan dibuat-buat, baik dari vokal, gerak atau apa yang kita lakukan nika jangan dibuat-buat. Kenten harus pure, murni kenten. Kaita. Pun kenten nika saking titiang untuk teknik membaca puisi, teknik menulis puisi sekadia sapunika menawi wonten kirang atur titiang lungsur gung rina pingampura nggih maka wasanane ngatur puputan titiang untuk Promo Santi. Om Santi 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 Om nggih walian titiang. Nggih, semua beli. Banyak sekali niki menginspirasi sekali terkait tentang puisi Bali Anyar. Inggih hidadane sarang sami saniwangi yang titiang punika wawu inggihan materi sane sampun kaudar saking beli Eka dumadak-dumadek wentan pikenohnyane majang ring irage sarang sami. Pemekasnya ring para alit-alit miwah para yuwane ring sajeroning pacang makarya puisi ke iwawu sane sampun ketelataran oleh Bleka nganinin indek bantang-bantang asapunapi raga pacang makarya tawi maktayang puisi ini punika. Inggih idadane sarang sami sanewangi yang titiang puput sampun materi rahinane mangkin sani mangkin jadi katurang musikalisasi puisi Bali Anyar kesarangin oleh penyuluh bahasa Bali Kabupaten Badung. Titiang pinaka pengintar acara rahinane mangkin nunas lugre pengampura pimbanget pradewentan kaiwangannya nih ring sajeroning mebebaosan. Sinap titiang untuk para mesanti Om Santi 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 Om. Eka Mudiartika Yas. Umine jani Subawaya Mekejang tepuk tawa Liunan anake jani Jam